Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pena. Di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk menggali hikmah salah satu ayat yang paling ikonik tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Mengapa Allah mewajibkan puasa kepada umat Islam? Apa sih hikmah di balik perintah tersebut? Yuk simak penjelasan ringkasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini adalah dasar atau dalil tentang kewajiban berpuasa. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah menggunakan redaksi kutiba, ya artinya diwajibkan? Terus apa kaitannya dengan orang-orang sebelum kita? Yang pertama, kata kutiba itu berasal dari akar kata kataba, yang artinya ketetapan yang kuat dan mengikat. Maka redaksi ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan sekedar anjuran, akan tetapi kewajiban yang harus dijalani. Kemudian kata-kata sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kita, itu maksudnya apa? Ini merujuk kepada kewajiban atau beban syariat berpuasa kepada umat sebelum Islam. Misalnya puasa Daud, yaitu puasa sehari dan buka sehari. Kemudian puasa 10 Muharram di kalangan umat Yahudi, atau puasa 40 hari di kalangan tradisi Nasrani. Tapi puasa dalam Islam itu punya keunikan, yaitu sebenarnya adalah bukan hanya ritual fisik, tapi endingnya atau goalnya adalah takwa. La'alakum tattaqun, itu sebenarnya adalah tujuan atau esensi dari puasa. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja, sebenarnya yang paling penting adalah agar kita bertakwa. La'alakum tattaqun. Nah, apa itu takwa? Takwa adalah kondisi hati yang selalu waspada terhadap dosa dan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kita mengendalikan hawa nafsu dari yang paling dasar, seperti makan, minum, hingga nafsu-nafsu yang negatif seperti marah, dengki, iri, dan sebagainya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, puasa adalah mengosongkan hati dari syahwat yang mengganggu ketenangan jiwa manusia. Maka dengan menahan lapar, kita belajar berempati, bersimpati kepada orang yang kurang mampu, kepada orang yang kelaparan atau orang-orang yang kurang makan. Dan dengan menahan diri dari maksiat, kita sebenarnya memperkuat spiritual kita atau memperkuat jiwa kita. Jadi intinya adalah puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan, minum, atau berhubungan badan, akan tetapi puasa adalah semacam sekolah untuk membentuk jiwa manusia menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memaksimalkan puasa agar mencapai tujuan utamanya, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka dalam hal ini ulama memberikan setidaknya ada 4 tips yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perbaiki niat. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar melakukan tradisi atau seremonial, akan tetapi memang benar-benar dilakukan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. 2. Jaga lisan dan hati, jaga mulut dan hati. Jadi hindari yang namanya bergosip, dusta, berbohong, dan sebagainya. Maka kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus doang, ya karena lisan dan hatinya tidak dijaga. Nah itu kan eman kan. Yang ketiga adalah bangun empati. Kalau kita merasakan laparnya puasa, seharusnya empati itu secara natural itu tumbuh dalam diri kita. Makanya sangat dianjurkan oleh Nabi ketika kita berbuka puasa, kita memberikan makanan ke tetangga atau orang yang kurang mampu, itu sangat dianjurkan.
Karena kita bisa merasakan, oh lapar itu seperti ini. Yang keempat, quality time dengan Al-Quran. Jadi selama setahun saya yakin banyak orang yang jarang sekali membaca Al-Quran. Bahkan ada yang sama sekali tidak menyentuhnya. Nah, di ajang bulan Ramadan ini, banyak tradisi di Indonesia yang membaca Al-Quran bahkan lomba hatam-hataman. Itu baik nggak? Ya baik. Daripada tidak dibaca sama sekali, kan mending dibaca saat bulan Ramadan. Ya syukur-syukur selain di bulan Ramadan itu pun dibaca. Syukur-syukur plus maknanya. Tapi seandainya kok cuman di bulan Ramadan ini, ya alangkah baiknya kita manfaatkan. Sebenarnya puasa adalah hadiah dari Allah untuk menyucikan jiwa manusia yang selama setahun mungkin itu keras atau berkarat. Nah, maka pada bulan puasa ini kita digembleng lagi supaya lebih murni lagi. Nah, mungkin sekian dulu biar tidak panjang lebar. Intinya adalah puasa membentuk karakter jiwa manusia, yaitu jiwa-jiwa yang bertakwa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi goalnya adalah agar kita bertakwa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.